orang-orang yang hatinya terbangun itu ada 3 sifatnya. Sifat yang pertama, dia melihat bahwa nikmat-nikmat yang tidak dapat dihinggakan ini, nikmat Allah yang begitu banyak ini, dia merasa bahwa dia lemah sekali dalam mensyukuri nikmat Allah. Jika dihitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung. Tetapi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, kita sangat sadar bahwa kita dalam mensyukur nikmat Allah itu sangat lemah sekali, sangat sedikit sekali. Ya, ini yang harus kita sadari dulu. Jadi, kalau kita merasa bahwa kita sudah mensyukur nikmat Allah, tandanya kita masih tertidur itu. Ya, kita masih tidak sadar dengan diri kita. Mensyukur nikmat Allah itu gimana caranya? Menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat. Kan itu? Ternyata kita tidak begitu. Banyak kita menyia-nyiakan nikmat Allah, membuang-buang nikmat Allah, menghabiskan nikmat Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Banyak mubazir kita, waktu kita banyak terbuang untuk hal yang tidak ada faidah. Yang kedua, orang yang disebut dengan orang yang hatinya terbangun itu, apabila dia melihat dosa-dosa dan dia melihat bahaya-bahaya dosa yang ia lakukan, dan ia mau bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa itu. Jadi kita kalau tidak sadar bahwa kita berdosa, namanya kita tidak terbangun itu. Tidak sadar kita diri kita. Makanya kita harus melihat bahwa kita memang berdosa. Bahwa kita tahu pula bahaya dosa di dunia dan bahaya dosa di akhirat. Di dunia kita mendapat keresahan, di akhirat kita akan dibakar oleh Allah. Namun kita tidak mau bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa, ini menandakan hati kita tidak terbangun. Orang yang hatinya terbangun itu, dia berusaha untuk menghilangkan dosa dan pengaruh dosa. Ya, jadi sedikit aja dosa yang ia lakukan, langsung dia istighfar. Karena untuk menghilangkan dosa ini 2 saja caranya. Yang pertama, bertaubat, beristighfar, ya, kembali kepada jalan yang benar, itu yang pertama, ya. Maka istighfar itu diibaratkan dengan apa? Dengan air yang menyirami kain yang kotor. Ya. Kalau diibaratkan hati kita ini kotor, hati kita ini kain yang kotor, maka untuk mencuci hati kita inilah dengan istighfar itu, ya. Dengan istighfar, dengan bertaubat. Nah, tapi taubat itu, istighfar itu tidak bisa itu hilang dosanya begitu saja. Tambah kita kasih deterjennya. Apa deterjennya? Pembasuhnya, perontok dosa itu. Perontoknya berzikir kepada Allah. Ya. Makanya orang kalau selesai beristighfar, berzikir. Astaghfirullahaladzim. Baca zikir yang banyak. Ya. Dipelajari cara berzikir yang tepat. Nah, itu menandakan hati kita bangun, ya. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang hatinya itu terbangun kepada Allah, bahwa ia melihat hari-harinya semakin hari semakin bertambah. Ternyata dengan seiring bertambah itu, berkuranglah umurnya. Dengan sebab berkurang umurnya itu, maka dia setiap hari menyibukkan dirinya untuk menghitung rugi dan laba. Apakah hari ini dia merugi, ataukah hari ini dia berlaba, atau bagaimana? Orang yang tidak pernah menghitung harinya, apakah dia merugi, apakah dia laba, tidak dihitungnya hari-harinya tentang rugi dan laba itu, maka orang-orang ini namanya orang tidak terjaga hatinya. Jadi orang yang tidak terjaga hatinya itu gimana? Yang tidak tahu dia dengan rugi, yang tidak tahu dia dengan laba. Ya, tapi orang dengan seiring umur bertambah juga tiap hari.
Tapi masa kematian kita semakin dekat. Kalau dihitung-hitung, amal ibadah yang kita kerjakan entah berapa. Dalam hari ini entah berapalah kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Ya. Dan berapa banyak kita tersalah dalam melangkah, tersalah di dalam menjangkau, tersalah dalam berkata, tersalah di dalam berdiri, ngomong, bersikap. Ya, ini kalau orang sudah mulai menghitung rugi dan laba seiring dengan berjalannya masanya dan dekat hari kematiannya, maka ini namanya adalah orang-orang yang hatinya terbangun, atau disebut dengan hati yang yaqzah,